Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Salam Prof, sore. Sore, Prof. kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah Teknologi Produksi Benih Varietas Unggul ya. Magister Ilmu Pertanian Universitas Bangka Belitung. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang perlindungan varietas tanaman ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan tanaman. Apa tujuan dan manfaat dari pendaftaran varietas tersebut, dan juga bagaimana cara melakukan pendaftaran varietas. Ya. Pendaftaran varietas itu semacam KTP-nya bagi varietas itu. Varietas diberi nama dan saat ini adalah keharusan ya, sebelum varietas itu dilepas atau bahkan diberi pelindungan varietas ya. Nah, pendaftaran varietas baik itu lokal maupun hasil pemuliaan ini dilakukan di pusat ya, pelindungan varietas dan perizinan pertanian. Kita akan lanjutkan tentang pelindungan varietas pada hari ini. Apa itu pelindungan varietas yang disingkat PPT? Pelindungan varietas itu adalah pelindungan khusus yang diberikan negara. Ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksananya dilakukan oleh kantor PPT. Pemberian pelindungan khusus ini terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara ya sebagai jaminan hukum kepada varietas tersebut. Ya. Kalau kita lihat definisinya, kalau tadi yang disebut dengan PPT itu adalah perlindungan khusus, ya, yang hak PPT itu adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak PPT untuk menggunakan sendiri ya varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Ini ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 2. Ini adalah pemegang hak PPT. Nah, yang setara dengan PP itu adalah paten. Paten itu adalah hak khusus eksklusif yang diberi oleh negara. Jadi mirip gitu ya. Jadi hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, paten ini adalah inventor pemegangnya, ya, inventor. Nah, jadi perlindungan varietas tanaman ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman yang merupakan sui generis dari paten. Ya. Jadi merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Jadi kalau paten itu melindungi teknologi. Sehingga PPT itu merupakan bagian dari kekayaan intelektual, bagian dari hak kekayaan intelektual. Jadi ada hak cipta, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ada merek dan indikasi geografis, ini satu undang-undang, sebetulnya ada merek, ada indikasi geografis. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kemudian ada desain industri, ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu, ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Kemudian rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Paten, ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dan kemudian PPT. Ya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Jadi ada hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten termasuk paten sederhana. Jadi ini adalah bagian dari kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual PPT itu. Semua
yang selain PPT itu adalah di Kementerian Hukum dan HAM, PPT adalah di Kementerian Pertanian. Lalu mengapa perlu dilakukan pelindungan varietas? Yang pertama adalah pemuliaan tanaman ini memerlukan waktu yang panjang. Satu varietas itu perlu waktu 7 sampai 9 tahun. Itu adalah tanaman semusim. Kalau tanaman tahun lebih banyak lagi. Ya. Jadi kemudian hasil pemuliaan yang dilakukan itu ya, berhasil secara komersial itu hanya 10% dalam waktu 6 sampai 7 tahun. Kemudian sebagian besar dari benih atau varietas yang dihasilkan itu mudah diperbanyak atau digandakan. Ya. Nah, untuk menghasilkan varietas baru itu perlu biaya besar. Satu varietas itu 300.000 sampai 350.000 euro atau 4,5 sampai 5,5 miliar rupiah satu varietas. Nah, karena mahal maka perlu dilindungi agar investasinya aman dan menguntungkan. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, di mana ada dokumen TRIPS 1C pasal 27 bahwa anggota harus memberikan perlindungan varietas, baik dengan paten atau dengan sistem sui generis yang efektif atau dengan kombinasinya. Jadi kalau kita meratifikasi WTO, maka varietas-varietas yang diperjualbelikan itu harus ada perlindungannya. Lalu apa saja hak pemegang PPT? Jadi kalau kita sudah mendapatkan hak perlindungan varietas, maka hak kita adalah memproduksi, memperbanyak benih. Tentu setelah melalui pelepasan varietas. Kemudian menyiapkan untuk tujuan propagasi, menyiapkan benihnya, menyiapkan perbanyakan. Boleh kita mengiklankan, menawarkan, ya menjual atau perdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan, ya semuanya itu merupakan hak. Tidak hanya pada benih, tapi ternyata pada bagian-bagian yang dipanen. Ya, ternyata hak PPT. Lalu selain daripada hak, ada kewajiban. Kewajiban pemegang hak PPT itu adalah melaksanakan hak PPT-nya di Indonesia. Kecuali secara teknis tidak dapat ditanam di Indonesia atau secara ekonomi tidak menguntungkan jika ditanam di Indonesia. Jadi melaksanakan haknya di Indonesia, kemudian membayar biaya tahunan, sekitar 750.000 ya per tahun per varietas. Jadi kalau misalnya banyak varietas yang dilindungi, ini harus disiapkan dananya, ya. Kemudian menyediakan dan menunjukkan contoh benih dari varietas setelah diberikan hak PPT, juga menjaga ciri sifat varietas tanaman tersebut. 3 dan 4 ini dievaluasi oleh pusat PPT, ya, apakah benihnya masih ada atau juga apakah sifat atau ciri dari varietas tanaman itu masih tetap terjaga. Nah, meskipun ada hak PPT tadi memperbanyak dan lain sebagainya, memang ada juga tidak dianggap pelanggaran. Misalnya, sebagai penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk tujuan komersial, misalnya petani. Jadi sebagian itu bukan tujuan komersial, dipanen, kemudian diperbanyak sendiri untuk keperluan sendiri, itu boleh. Atau penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemulihan tanaman dan perakitan varietas. Nah, jadi kalau untuk tujuan penelitian, tujuan pemulihan dan perakitan varietas yang bukan turunan esensial, maka tidak dianggap pelanggaran PPT. Kalau turunan esensial, maka nanti bisa harus seizin daripada yang punya. Yang ketiga, penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan. Tadi sudah apa yang menjadi hak dari PPT, lalu apa yang menjadi manfaat ya, mendapatkan hak PPT. Yang pertama adalah promosi pemulihan tanaman, itu mendorong peningkatan riset penelitian di bidang pemulihan. Pilihan varietas unggul baru tersedia untuk petani dan masyarakat karena pemulihan merasa ada perlindungan terhadap apa yang dihasilkan, sehingga makin banyak varietas yang dibuat, kemudian memudahkan akses varietas dan teknologinya, meningkatkan keragaman genetik, mendorong iklim yang kondusif dan kompetitif dalam industri perbenihan. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan varietas lokal menjadi varietas baru yang dilindungi PPT. Jadi kalau misalnya
apa varietas itu adalah varietas turun esensial, maka seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ada hak bagi yang punya varietas. Varietas turun esensial misalnya adalah varietas Garuda Biga, merupakan varietas turun esensial dari varietas asalnya, yaitu varietas kacang tanah lokal Bogor. Maka yang punya kacang tanah lokal Bogor itu Kabupaten Bogor sebagai pendaftar varietas kacang tanah lokal itu memperoleh manfaat ekonomi berupa sarana produksi pertanian yang dituangkan dalam MOU. Jadi ada manfaat ekonomi yang diberikan oleh yang merakit varietas turun esensial ya kepada varietas asal. Yang lain adalah misalnya contohnya ini varietas lokal dari Klaten, varietas Rojo Lali Srinar dan Serino. Ini adalah hasil mutasi dari varietas turun esensial dari varietas asal yaitu Rojo Lele di Klaten. Ini sudah dilindungi juga oleh PPT. Ya. Tapi ketuanya sebetulnya adalah ketua varietas lokal dari Klaten juga, sehingga yang penting didaftar, kalau kemudian itu milik sendiri, kemudian dilakukan mutasi. Lalu selain daripada itu maka ada pelanggaran. Ini tadi perlindungan tadi berarti bisa melindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi misalnya varietas jagung manis talenta milik pemegang hak PT Agri Makmur Pertiwi. Nah ini sudah ada kasusnya bahwa bukti bahwa manfaat dan pentingnya PT sebagai bentuk kepastian hukum ya serta sebagai edukasi bagi masyarakat dalam menghargai perlindungan varietas sebagai bentuk kekayaan intelektual. Jadi ini bisa digunakan ya untuk melindungi dan juga untuk mengedukasi ya petani agar tidak sembarangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Lanjutkan bahwa bagaimana persyaratan ya. Ada persyaratan pemohon, ada persyaratan varietas, dan ada persyaratan administrasi. Nanti kita akan lihat satu-satu. Siapa itu pemohon? Pemohon itu adalah pemulia, bisa, instansi, bisa, ya, perusahaan, boleh, ya, dan sebagainya. Jadi pemulia adalah merupakan pemohon perseorangan yang melakukan perakitan terhadap varietas yang dimohonkan oleh HPPT-nya. Boleh langsung pemulia. Atau instansi perusahaan yang mempekerjakan pemulia. Pemulia bekerja di perusahaan. Maka perusahaan itu yang mohon. Atau instansi yang melakukan pemesanan varietas kepada pemulia. Ya. Atau penerima hak lebih lanjut, ahli waris, hibah jual beli dan sebagainya. Itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari luar negeri berarti ada konsultan PPT yang melakukan permohonan. Apa saja syarat varietas tanaman yang dapat dilindungi perlindungan varietas? Harus mengikuti kaedah BUSS, baru, unik, seragam, stabil. Kemudian diberi nama dan varietas hasil pemuliaan, bukan varietas lokal. Ya. Atau varietas hasil mutasi. Hasil mutasi itu varietas hasil pemulihan juga, tetapi harus mendapat seizin daripada yang punya varietas. Apa yang disebut dengan baru? Baru itu adalah belum pernah diperdagangkan di Indonesia. Atau sudah pernah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun. Jadi kalau lebih dari setahun, maka varietas tersebut tidak bisa dilindungi. Sementara kalau di luar negeri telah diperdagangkan tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Diperdagangkan dalam bentuk biji maupun produknya. Kemudian unik. Unik itu dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum. Oleh karena itu, dalam pengujiannya perlu pembanding yang mempunyai karakteristik terdekat dengan varietas itu. Karena ini bukan kita ngecek keunggulan, tapi ngeceknya adalah keunikan. Sehingga kita perlu untuk bandingkan, ya, pemeriksa biasanya membandingkan dengan varietas yang paling dekat, paling mirip dengan varietas yang akan dilindungi. Kemudian seragam. Seragam itu artinya sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam atau lingkungan yang berbeda-beda. Tapi karakter-karakter kualitatif misalnya wajib itu seragam. Ya. Stabil
Kalau misalnya dia seragam, biasanya tidak mengalami perubahan lagi dari generasi ke generasi, sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan ya setelah ditanam berulang-ulang. Atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Artinya setiap kali ditanam lagi itu tidak mengalami perubahan. Kalau hibrida berarti hibrida itu diproduksi dulu baru ditanam lagi tidak mengalami perubahan. Kalau bersari bebas ya generasi-generasi lanjutan dari tanaman bersari bebas tersebut atau galur murni misalnya itu tidak mengalami perubahan stabil. Yang diuji biasanya adalah unik dan seragam, stabil akan mengikuti seragam, sementara baru itu adalah pendeteksi atau pengecekan dokumen apakah masih baru atau tidak. Selain itu pemeriksa akan melalui berbagai informasi misalnya media massa atau juga alat pencarian Google dan sebagainya untuk ngecek apakah varietas itu sudah diperdagangkan atau belum. Nah, lalu varietas apa saja yang tidak dapat diberi hak perlindungan varietas? Nah, yang pertama adalah varietasnya dilarang. Penggunaannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, agama Islam, kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya ganja itu tidak boleh ya diberi hak perlindungan varietas. Tidak unik dengan varietas lain, tidak lolos berarti uji PUS maka tidak dapat diberi hak PPT karena memiliki kesamaan karakteristik dengan varietas lain, sulit dibedakan dengan varietas yang sudah ada. Ini untuk melindungi varietas yang sudah ada. Ya kalau ada yang baru melakukan perlindungan, kalau sama dengan yang sudah ada dianggap sama. Kemudian varietas lokal juga tidak bisa dilindungi karena varietas lokal tersebut adalah milik masyarakat, bukan merupakan varietas hasil perakitan pemulia tanaman. Jadi tidak bisa untuk diberi hak pelindungan varietas tanaman. Lalu jenis tanaman apa saja yang dapat dimohonkan perlindungan varietas? Tanaman pangan bisa, semua tanaman pangan bisa, tanaman hortikultura bisa, tanaman kebun juga bisa, tanaman kehutanan, tanaman pakan ternak. Ya, jadi hutan, ternak, perkebunan, pangan, hortikultura, semua tanaman bisa dilakukan permohonan hak perlindungan varietas. Nah, jadi pemberian hak perlindungan varietas itu dilakukan selama 25 tahun untuk tanaman tahunan. Ketika mendapatkan SK perlindungan varietas, maka hak itu diberikan kepada pemilik itu selama 25 tahun tanaman tahunan dan 20 tahun tanaman semusim. Ya, setelah mendapatkan sertifikat. Ya. Kalau kita lihat data hak PPT per komoditas tanaman yang paling banyak adalah sayuran karena oleh perusahaan ya yang paling banyak melakukan perlindungan. Kemudian yang berikut adalah pangan dilakukan oleh perusahaan juga sebagian untuk jagung gitu ya dan beberapa oleh pemerintah itu padi misalnya. Buah itu biasanya adalah buah yang semusim, ya melon, semangka, begitu ya. Sementara buah tahunan itu sebagian besar adalah lokal sehingga tidak bisa dilindungi. Tanaman hias itu adalah apa yang berbanyak dengan biji biasanya, berbanyak dengan vegetatif juga ada anggrek ya. Perkebunan, industri dan kehutanan. Totalnya sudah terbit sertifikat hak pelindungan varietas sejak tahun 2000, sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Varietas itu ada 567 sertifikat. Ini 60% dari swasta, sebagai besar berarti swasta, 20% dari Badan Litbang Pertanian, 7% dari luar negeri, 6% dari perorangan, 4% perguruan tinggi, Badan Litbang non pertanian itu baru hanya 3%. Jadi perguruan tinggi masih kecil sekali, 4%. Ya, paling banyak adalah swasta karena mereka sangat concern terhadap pelindungan varietas yang mereka hasilkan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Lalu bagaimana cara mengajukan perlindungan varietas? Kita akan lihat satu persatu. Ini adalah prosedur permohonan hak PPT. Ya, agak jelimet kelihatannya. Yang pertama adalah memerlukan surat permohonan bermaterai. Ada form yang harus diisi, ya, lampiran persyaratannya ini ke loket perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. Lalu dilakukan pemeriksaan substantif. Ya, ini pemeriksaan administratif dulu. Administratif, kalau tidak lengkap, maka disuruh melengkapi apa yang tidak lengkap. Kalau lengkap, maka langsung mendapatkan perlindungan sementara. Ini tahap 3 ini perlindungan sementara. Ya, dapat perlindungan sementara, pemohon dapat SK perlindungan sementara. Perlindungan sementara itu sudah dapat digunakan sampai selesai
apakah uji bus sudah selesai, sudah komisi. Kalau misalnya diterima, maka langsung dapat perlindungan tetap. Tapi kalau tidak, maka perlindungan sementaranya gugur, ditolak. Lalu kemudian dilanjutkan, jadi pemohon mendapatkan perlindungan sementara, kantor akan mengumumkan bahwa ada yang mengajukan perlindungan varietas. Ya, pengumuman itu dilakukan selama 6 bulan. Kalau ada sanggahan, dikembalikan kepada pemohon apa bentuk sanggahnya. Kalau tidak ada sanggahan, maka akan dilakukan uji bus. Ya, tidak ada yang keberatan selama 6 bulan dilakukan uji bus. Tadi baru unik seragam stabil oleh pemeriksa. Jadi di Kementerian Pertanian di PPT PP itu ada tenaga fungsional, tenaga pemeriksa yang akan memeriksa usulan dari pemulihan atau dari lembaga. Nah, jadi pemeriksa nanti akan melakukan uji baru unik seragam stabil sambil juga melakukan komunikasi dan ini dengan pemohon juga dibantu oleh Komisi PT untuk mencari kira-kira pembandingnya apa sebelum dilakukan pengujian. Ya, pembandingnya apa, biayanya berapa dan sebagainya. Clear semuanya, sudah dapat pembandingnya dengan benihnya tentunya, ya bisa dicari di mana posisinya, kemudian biayanya berapa, maka akan dilakukan uji bus di lokasi kementerian. Dataran tinggi itu ada di Monaco, dataran rendah ada di Mojosari. Ya, tergantung tanaman kita, tanaman dataran tinggi atau tanaman dataran rendah. Mereka punya stasiun pengujian dan kita wajib melakukan pengujian di sana, kecuali untuk tanaman-tanaman yang sangat riskan tidak bisa diuji di lokasi. Jadi misalnya varietas galur murni, perusahaan biasanya nggak mau, maka bisa meminta pengecualian. Setelah dilakukan uji bus, misalnya selama 6 bulan, misalnya, maka dilakukan sidang komisi PPT, pemeriksa ini mengajukan hasilnya kepada sidang komisi PPT. Kebetulan saya juga anggota komisi PPT, kami akan mendengarkan apa hasil yang disampaikan oleh pemeriksa. Apakah sesuai, lalu kemudian diterima, diberikan sertifikat atau ditolak. Jadi rekomendasinya bisa diterima dengan perbaikan, bisa diterima tanpa perbaikan, bisa ditolak. Kalau diterima, mendapatkan SK, sertifikat yang diberikan ke pemohon. Kalau ditolak, maka pemohon dapat melakukan banding. Ya, bisa saja ditolak itu karena perlu adanya penanaman kembali, maka dikomunikasikan kepada pemohon apakah pemohon mau untuk ada penanaman kembali. Kalau misalnya ternyata ditolak dan tidak ingin ditanam tidak ingin lagi diuji oleh pemohon, maka pemohon bisa saja mengajukan banding oleh komisi banding. Komisi banding nanti akan bekerja. Komisi banding terdiri dari orang-orang yang bukan merupakan anggota komisi PPT. Dia beda. Nah, nanti komisi banding bekerja apakah diterima atau ditolak ya klaim tersebut ya oleh pengusul karena dia merasa betul misalnya. Maka kalau diterima SK-nya keluar, kalau ditolak maka tergantung pengusul karena komisi banding itu adalah final, sifat final. Itu adalah prosedurnya. Ya. Ada Ya. pertanyaan? Iya Pak, Ya, izin silakan. Pak, ya izin Pak ya. Di sini kan ada varietas yang bisa diberikan untuk PVT, ada juga varietas tanaman ternyata juga tidak bisa diberikan hak untuk Ya, PVT itu Pak. Nah, ya. bagaimana sih Pak contoh varietas tanaman itu yang tidak dapatkan saja sih Pak hak yang bisa dimiliki oleh pemegang PVT itu Pak. Nah, itu Pak dari saya seperti itu. Mohon jawaban dari Bapak. Tidak terlalu stabil tadi. Jadi apa saja varietas yang tidak diberikan HPPT-nya begitu contohnya ya? Bukan Pak, yang pertama tadi Hah? bagaimana bagaimana varietas tanaman itu sampai dia itu tidak bisa diberikan hak PVT Oke, gitu Pak. oke, Ya. ya, ya, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa saja yang dimiliki hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang hak PVT itu Oke, Pak. ya, Nah, itu baik, Pak. baik. Ya.
Kasih. Mohon Ya, jawabannya. jadi Ya. varietas apa saja yang tidak bisa diberikan hak PPT? Yang pertama adalah varietas lokal. Iya. Varietas lokal tidak bisa diberikan hak PPT. Jadi meskipun misalnya meskipun minggu lalu kita sudah bicara, sudah diskusikan bahwa pemerintah daerah boleh mendaftarkan varietas, tapi tidak bisa untuk melindungi varietasnya, tidak bisa mendapatkan hak PPT. Itu varietas lokal. Ya. Kemudian varietas yang dilarang penggunaannya, yang saya katakan tadi, ya kalau pada tanaman ganja itu kan dilarang, nggak boleh, gitu. Nggak boleh beredar, ya. Kemudian yang sejenis-jenis itu yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum itu tidak boleh. Ya, jadi misalnya varietasnya kalau ditanam itu akan menyebabkan pencemaran, kemudian menyebabkan gangguan masyarakat dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, yang sering terjadi juga adalah karena berdasarkan hasil pengujian ternyata tidak berbeda dengan varietas yang sudah ada. Itu tidak unik ini. Kan berdasarkan pengujian ternyata setelah disandingkan dengan pembanding sama gitu. Tidak bisa dibedakan, maka tidak bisa dia mendapatkan hak PPT. Meskipun sudah bayar pengujian misalnya. Tapi berdasarkan pengujian ketika disandingkan dengan varietas yang sudah ada ternyata sama aja. Nah, itu tidak bisa mendapatkan hak PPT. Ya. Kemudian apa saja hak pemegang? Ya. Tadi hak pemegang itu kan bisa memproduksi, bisa memperbanyak, bisa apa saja terhadap varietas tersebut, bisa, boleh. Termasuk mengekspornya boleh, menawarkan, menjual benihnya itu boleh. Mengalihkan kepada ahli waris, menjualnya kepada orang lain, artinya haknya dijualkan kepada orang lain boleh. Semua itu bisa dilakukan. Ya, termasuk kalau misalnya ternyata ada pelanggaran hukum, maka dia akan terlindungi secara hukum. Ya, misalnya ada yang mencuri varietasnya, kemudian dia adukan kepada polisi. Polisi akan menggunakan undang-undang ini untuk melindungi varietasnya. Gitu. Ya. Kemudian yang lain saya kira ini adalah manfaat-manfaat dari segi umum, ya, segi umum. Nah, Bu Elmia dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya varietas itu ketika sudah dilepas itu sebetulnya menjadi public domain. Sebetulnya ya, berdasarkan ini pelepasan varietas itu hanya untuk izin peredaran. Itu adalah public domain. Ya. Nah, yang menentukan bahwa dia dilindungi sebagai pemilik adalah perlindungan varietas. Ya. Jadi kalau misalnya pelepasan varietas itu dilakukan oleh misalnya Ceherang, TR64, berdasarkan peraturan itu adalah menjadi public domain, gitu ya. Boleh siapapun memperbanyak dan memperjualbelikan begitu. Nah, dengan adanya perlindungan maka orang lain menjadi tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh memperbanyak benihnya, tidak boleh memperjualbelikan benih dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Jelas ya Bu Elmi ya? Sekali lagi. Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin, Prof. Silakan Ibu Siti Purwanti. Juga. Baik, terkait dengan varietas lokal. Halo? Ya, halo. Gimana Baik, Bu? Prof. Jadi terkait dengan varietas lokal tadi, dia tidak bisa mendapatkan hak PPT, Prof, ya. Ya, Tapi bisa didaftarkan seperti yang bisa. kemarin Betul. ceritakan. Bisa. Ya. Nah, kemudian apabila varietas lokal itu dilakukan perbanyakan, kemudian dikomersilkan, apakah itu masuk pelanggaran tidak? Nah, tidak pelanggaran. Jadi varietas lokal yang nanti diperbanyak oleh siapapun berdasarkan kaedah-kaedah tertentu, begitu perbanyakannya tentu ada proses sertifikasi dan lain sebagainya, tidak merupakan pelanggaran. Jadi siapapun bisa melakukan perbanyakan varietas lokal sesungguhnya. Halo?
Kayaknya internetnya Baik. tidak terlalu stabil ya. Mendengar ya, Bu Siti ya? Iya, Prof. Ya, ya, Jadi ya. apabila misalkan yang punya varietas lokal punya jadikan pohon induk, kemudian si petani pemilik misalkan itu tidak mendapatkan hak apa-apa ya, Prof ya. Dia tidak bisa mendapatkan hak apapun misalkan eh, royalti atau sejenisnya seperti itu, Prof. Oh iya, tidak mendapatkan royalti. Dia akan mendapatkan dari jual benih induk, ya. Jadi dia akan mendapatkan petani yang menggunakan itu, yang misalnya dibantu oleh pemerintah daerah untuk melepasnya begitu ya, untuk mendaftarkannya. Dia punya hak juga dengan yang lain untuk memperbanyaknya, dan karena misalnya sebagai contoh varietas buah-buahan gitu ya, dia punya pohon induk di situ, dia bisa melihara pohon induknya. Pohon induk itu yang nanti diperjualbelikan, dikomersialkan oleh dia begitu. Sementara kalau orang lain nanti setelah turunannya itu akan diperbanyak lagi oleh orang lain, dia tidak punya hak royalti di situ. Ya, gitu. Agak berbeda kalau yang Baik. perlindungan varietas, kan dia punya hak royalti di situ, gitu ya. Ini secara hukum ya. Adapun ada perjanjian-perjanjian di sana, silakan saja. Secara hukum demikian ya. Kalau ada ternyata perjanjian dengan pemerintah daerah terhadap perusahaan misalnya, boleh kamu perbanyak dengan sini, tapi sekianlah itu untuk share untuk pembangunan daerah. Itu perjanjian hal yang berbeda, Bu Tiwanti. Boleh saja saya kira pemerintah daerah Itu bersama dengan diperbolehkan ya, Prof ya. diperbolehkan, Jadi diperbolehkan. diperbolehkan apabila misalkan ada MOU misalkan dengan pihak swasta yang akan mengembangkan itu Ya, ya. boleh. Itu diperbolehkan, itu diperbolehkan. Ya. Baik. Yang tidak diperbolehkan adalah memaksa agar memaksa secara hukum ya, bahwa diadukan karena orang-orang memperbanyak, itu tidak boleh. Tidak boleh secara hukum. Kalau ada MOU kesepakatan, nih kita punya nih sumber daya genetik lokal gitu ya, yang sudah kita daftar, kita lepas. Ayo nih industri perbanyak nih, tapi tolonglah dibantu agar ada share-nya juga kepada masyarakat. Saya kira itu hak pemerintah untuk Nah, tapi Bu, ketika varietas lokal itu didaftar dan menjadi varietas turunan, justru ada royalti di sana, ada haknya. Jadi ketika varietas turunan itu nanti dikomersialkan oleh perusahaan, malah ada royalti sebagai varietas asal di situ. Ya. Berdasarkan kesepakatan dan juga berdasarkan perjanjian-perjanjian. Ya. Gitu. Gitu ya Bu Purwati ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Nah, bagaimana proses permohonan dan pemberian hak perlindungan varietas? Nah, ini permohonan dalam bahasa Indonesia, kemudian penerimaan dokumen, verifikasi, pengumuman selama 6 bulan, tadi uji bus, sidang komisi, itu adalah tahap proses yang tadi saya sudah jelaskan, tetapi ini dalam bentuk yang berbeda, kemudian mendapatkan lisensi, kemudian baru dilepas varietasnya. Nah, ini adalah persyaratan administratif. Yang pertama adalah mengisi formulir permohonan hak perlindungan varietas. Ya. Kemudian menyusun lampiran yang dibutuhkan, apakah itu deskripsi varietas, foto, atau surat dokumen lainnya, kemudian membayar biaya permohonan hak perlindungan varietas ke Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian. HTTP-nya ini, ada webnya. Jadi web ini, akun ini akan diberikan kepada lembaga atau personal. Ya, bisa lembaga, bisa personal yang memiliki akun ini. Tapi kalau lembaga, satu universitas satu balai penelitian satu, ya, satu perusahaan satu. Apa saja persyaratan administratif? Yang pertama adalah pemohon melakukan registrasi online di website ini, ya. Kemudian pemohon menyiapkan dokumen permohonan hak PPT yang terdiri dari formulir yang dapat diunduh pada aplikasi atau dapat dilihat di lampiran format Permentan nomor 25 tahun 2021. Kemudian ada bukti pembayaran biaya permohonan hak PPT, di situ ada juga berapa biayanya, 500.000 atau berapa saya tidak ingat. Kemudian foto varietas yang dimohonkan HPT dan foto varietas yang paling mirip, ya, foto varietas
Jadi ada foto varietas yang dimohonkan hak PPT-nya, ada foto varietas yang lain yang paling mirip sebagai usulan kita sebagai varietas pembanding. Ya. Kemudian surat penugasan pemulia. Surat penugasan pemulia itu adalah dari lembaganya. Kalau dia asalnya dari lembaga, dokumen lain jika dibutuhkan. Kemudian dokumen permohonan hak itu diupload dalam bentuk PDF, JPEG dan PNG dan PNG. Ya. Ini adalah formulirnya. Jadi ada Permentan 121 2013 dan Permentan 25 2021. Ini sudah disederhanakan ya. Ada ini adalah detailnya. Mulai daripada identitas pemohon, nama, alamat, telepon, email, status warga negara, orang lain yang dapat dihubungi siapa, apakah ada konsultan atau tidak, kalau tidak ada tidak perlu ditulis, pemulianya siapa, kalau beberapa orang pemulianya tulis semua, jadi terlempar ya. Mulai dari penambahan varietas, ada nama botaninya, ada nama umum spesies, ada usulan nama varietasnya 1, 2, 3. Kalau misalnya sudah terdaftar, bisa menggunakan nama yang sudah terdaftar. Asal usul varietas dari mulai nama tetua, tetua jantan, tetua betina, varietas asal kalau ada, begitu ya. Cara sinyal di sini lagi kurang bagus. Lalu ada ini tadi sudah saya kira. Kemudian ada proses perakitan varietasnya, riwayat pemulia dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada skema breedingnya ya, bagaimana kalau dia hibrida pembentukan tetua betina, pembentukan tetua jantan seperti apa ya. Kemudian dituliskan dengan jelas ya tahapan-tahapan pemuliaannya, termasuk tahun dan juga lokasi, keterangan dan sebagainya. Kemudian deskripsi varietasnya, ini contohnya, ya, varietas yang paling mirip dengan dia itu seperti apa. Misalnya kalau tadi deskripsi varietasnya ini adalah JG3827, kemudian deskripsi varietas pembandingnya adalah BC18 misalnya, seperti itu. Kemudian pernyataan kebaruan. Nah ini harus dinyatakan, apakah varietas dimohonkan sudah diperdagangkan di Indonesia, tanggal berapa, saya ganti tethering, apakah masih memantau? Tadi putus-putus sempat terlempar berapa kali saya, apakah sekarang sudah mendengar suara saya? Sudah Pak, Alhamdulillah. Ya, Ya. tadi sekarang saya pakai tethering, tadi saya menggunakan WiFi. Apakah varietas dimohonkan sudah diperdagangkan luar negeri? Kalau tidak, tulis tidak. Kalau ya, maka harus disebutkan karena ini akan ngecek kira-kira sudah berapa lama diperdagangkan. Nah, tidak hanya pernyataan kebaruan ini, tetapi juga pemeriksa akan cek di internet, di Google, dicari apakah nama varietas sudah pernah diperdagangkan. Kalau ternyata sudah pernah diperdagangkan, maka pemeriksa akan mengkonfirmasi kembali kepada pemohon. Pemohon harus memberi klarifikasi bahwa kalau ternyata sudah beredar lebih dari setahun, pemohon harus memberikan klarifikasi apakah dia yang menjual atau tidak, kan gitu. Ilegal apa legal. Kemudian informasi penting lainnya, pengalihan kepemilikan, jika ada, apakah ada apakah ada wasiat, waris, dan lain sebagainya, kalau ternyata pengusul itu nanti meninggal dunia. Kemudian khusus untuk permohonan PPT varietas turun esensial, maka perlu dicantumkan varietas asalnya, lampirkan bukti persetujuan siapa yang punya, ya, misalnya yang varietas turun esensial seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu ya,
hasil mutasi misalnya, maka perlu lampirkan varietas asalnya persetujuan dari yang punya. Ya. Apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain? Kalau tidak, tulis tidak. Kalau iya, diajukan negara mana, tanggal permohonan, status saat ini, dan nama varietasnya. Apakah permohonan merupakan permohonan dengan hak prioritas? Nah, hak prioritasnya lampirkan kalau ada, ya, salinan surat permohonan PT pertama kali dan bisa kalau yang berwenang di negara tempat pengajuan permohonan pertama kali. Ya. Kemudian apakah varietas ini merupakan hasil rekayasa genetika? Kalau ada, maka harus dilampirkan salinan surat pernyataan aman hayati dan aman pangan dari Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika. Karena kalau ditanam itu tanpa adanya ini tidak boleh, ya. Kemudian informasi tambahan lainnya, ya. Lalu ada tanda tangan pemohon bermaterai. Ada persetujuan memberikan kuasa kepada PPT untuk tukar menukar informasi yang terkait dengan bahan tanaman. Kalau misalnya ternyata ada untuk digunakan untuk pembanding, ya. Asalkan tidak merugikan kepada pengusul. Setuju untuk memberikan bahan perbanyakan sebelum pemberian hak pelindungan varietas untuk keperluan uji bus, ya. Menyatakan bahwa informasi yang diberikan itu adalah betul. Nah, itu adalah suratnya. Lampirannya ada foto, kemudian tadi foto yang akan dilindungi, ya, berbagai fase, kemudian ada bukti pembayaran, kemudian salinan-salinan yang lampiran-lampiran lainnya. Baru dimasukkan kepada melalui web yang saya sampaikan tadi, aplikasi permohonan hak PPT melalui online. Registrasi dulu, kalau sudah bisa diberikan akun, kemudian baru diupload sesuai dengan tempatnya. Nah, ini biaya. Sesuai dengan PP 35 tahun 2016. Jadi permohonan HPPT itu untuk perorangan 150.000, untuk perusahaan dan lead bank non pemerintah 250. Jadi kalau lead bank pemerintah, perorangan WNI itu 150.000 per varietas. Permohonan saja. Kalau ada perbaikan atau perubahan permohonan HPPT 200.000 per varietas. Kalau ada pengalian 250.000, ada perjanjian lisensi 1,5 juta, pencatatan perjanjian lisensi wajib 1,5 juta, iuran tahunan untuk perorangan lead bank pemerintah dan perguruan tinggi 750.000 per varietas, sementara perusahaan dan lead bank non pemerintah itu 1,5 juta, ya. Biaya penanaman dan perawatan 1.750.000 yang kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan 2.250.000 per varietas. Biaya pemeriksaan substantif sesuai dengan SBM yang berlaku dan sesuai dengan posisi pemeriksa. Jadi kalau misalnya periksanya ada di Jakarta, yang diperiksa itu ada di Mojosari, maka ada biaya pesawat. Biasanya akan besar itu. Biaya pemeriksaan substantif untuk uji bus dengan metode overtaking report dari luar negeri biasanya itu adalah 5 juta per varietas. Jadi kalau dari luar negeri tidak ada penanaman, maka yang diuji adalah yang kita cermati adalah dokumen-dokumen reportnya. Ya, jadi yang merah-merah ini yang dari pemerintah saya kira 150.000 pada saat di awal, 750.000 pada saat sudah dapat pelindungan varietas, dan 1,5 juta untuk biaya penanaman, ya, dan nanti biaya periksa ada lagi. Totalnya biasa kalau tidak salah hampir 7 juta 8 juta lah totalnya. Untuk uji bus 750.000 adalah per tahun biaya kalau misalnya sudah dilindungi. Nah, kebun pemeriksaan substantifnya ada di dataran tinggi, itu ada di dataran rendah ada di Mojosari, dataran tinggi ada di Lembang, ada dataran medium nanti akan ada di kebun pemeriksaan substantif Muara. Ya. Saat ini pemeriksa PPT itu ada 18 orang, 2 pemeriksa pertama, 13 pemeriksa madya, dan 3 pemeriksa madya. Ini laki-laki 3 orang, ya, perempuan 72%. Ya. Kemudian setelah diajukan tadi, kemudian dipublikasi
lalu kemudian uji bus. Apa saja yang dilaporkan di uji bus? Yang pertama adalah ini, laporan hasil pemeriksa substantif. Ini contoh, tanaman kecipir misalnya varietas melodi. Maka yang dilaporkan itu adalah kebaruan. Dokumen permohonan hak PPT kecipir melodi IPB dinyatakan diterima pada tanggal 21 Maret 2020 dengan nomor 05 PNRM TS 2020 dan diajukan tanggal 7 Januari 2020 misalnya dengan nomor 01 PEN 01 2020. Pada dokumen permohonan hak PPT tersebut dinyatakan bahwa kecipir melodi IPB belum pernah diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri sampai saat pengajuan hak PPT. Berdasarkan hal tersebut, maka kecipir melodi IPB dinyatakan memenuhi syarat kebaruan. Jadi kebaruan dicek oleh pemeriksa berdasarkan tanda tangan kita tadi dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa melalui internet. Keunikan. Nah, keunikan itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditanam di lapangan didapatkan bahwa kecipir melodi IPB memiliki ekspresi yang jelas berbeda dengan pembanding IPB PT01 sebanyak 6 karakteristik. Berdasarkan perbedaan dengan pembanding, maka kecipir melodi IPB1 dinyatakan memenuhi unsur keunikan. Rincian perbedaan kecipir melodi IPB dengan varietas pembanding disampaikan pada tabel keunikan, sedangkan data lengkap dari substantif ada pada lampiran. Ini contohnya. Jadi keunikan pertama pada bunga. Melodi IPB itu bunganya seperti itu, ya. Warna mahkotanya dinyatakan sebagai biru. Kemudian PT01 itu warnanya ungu. Kemudian ini contohnya penjelasan itu. Kemudian panjang polong sedang untuk melodi, kemudian panjang untuk 01. Warna dasar hijau keunguan, ini polongnya, sementara PB PT01 itu ungu. Kemudian jumlah biji per polong itu sedang, banyak pada PT01. Warna utama biji hitam, warna utama pada ini hitam keunguan. Ini melodinya adalah ini keunguan. Jadi karena perbedaan dengan pembanding itu ada 6, itu maka lolos keunikan. Berapa minimal perbedaan keunikan? 1 saja sudah cukup. 1 saja sudah membedakan. Jadi misalnya hanya satu-satunya ini yang membedakan. Asal jelas nih warna mahkota ungu dan biru, misalnya ini ungu dan biru, maka sudah langsung bisa diterima keunikannya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, 1 saja sudah cukup, ya. Tapi karakternya adalah karakter yang jelas. Kalau karakter kuantitatif, maka harus dia perbedaannya tidak satu notasi. Perbedaannya harus 2 notasi. Jadi 3 dan 5 ini misalnya nih. Panjang polong, sedang dan panjang. Kan 5 dan 3. Tidak boleh 5 dan 4 atau 7 dan 6. Nggak boleh. Atau 5 dan 6 nggak boleh. Jadi harus 2. Untuk karakter kuantitatif harus 2 angka, 2 notasi. Itu bisa. Jadi karena ini sudah 6 perbedaan keunikannya, maka langsung diterima keunikannya. Sekarang kita lihat apakah seragam atau tidak. Di sini disebutkan, berdasarkan pengamatan visual terhadap karakteristik kualitatif maupun kuantitatif, ditemukan 1 tanaman tipe simpang. Ini daunnya agak memanjang. Yang lain daunnya bulat semua, dia memanjang. Tanaman tipe simpang memiliki ciri morfologi daun yang berbeda, yang berbentuk lanset, sedangkan populasi tanaman di IPB1, IPB memiliki bentuk daun berbentuk hati, sebagaimana terdapat pada ini. Nah, berdasarkan peraturan perundangan bahwa keseragaman suatu populasi ditetapkan standar 1%. Dalam kasus ukuran contoh untuk populasi sebanyak 60 tanaman, maka jumlah tanaman tipe simpang yang diperbolehkan adalah 3. Jadi kalau ada 1 yang berbeda, maka lolos. Keseragaman lolos. Jadi karena keseragaman lolos, maka kestabilan pun lolos. Dikatakan bahwa PPU Kecipir menyebutkan jika suatu varietas telah seragam, maka varietas tersebut juga dinyatakan stabil. Maka Kecipir melodi IPB secara visual menunjukkan keseragaman untuk karakteristik kualitatif dan kuantitatif yang diamati. Dengan demikian, Kecipir melodi IPB dinyatakan memenuhi unsur kestabilan. Rekomendasinya adalah baru lolos, unik lolos, seragam lolos, stabil lolos, maka pemeriksa PPT merekomendasikan untuk diterima. Nah, pemeriksa ini merekomendasikan kepada anggota komisi PPT yang hadir pada saat itu. Saya kebetulan adalah anggota komisi PPT. Dan nanti pemeriksa fungsional itu menyampaikan rekomendasi ini. Lalu pemeriksa akan mengecek apakah betul rekomendasinya.
Dari segi kebaruan, komisi juga akan cek. Dari segi keunikan akan dicek laporan tadi. Betul nggak sesuai dengan apa yang ada. Ya, seragam juga begitu. Kalau meragukan fotonya, minta lagi foto yang lain. Mana yang menunjukkan ketidakseragamannya atau mana yang menunjukkan keseragaman. Jadi komisi PPT bisa menolak, bisa menerima. Kalau sudah jelas, maka komisi PPT menerima. Ya, ada 8 atau 9 ya komisi PPT. Jadi kalau tidak ada yang bermasalah di sana, terima. Tapi kalau misalnya ternyata ada masalah, misalnya ini keunikan itu susah sekali dibedakan. Biasanya untuk tanaman yang menggunakan mutasi. Susah dibedakan satu dengan yang lain. Pemeriksanya kita tanya, bagaimana pemeriksa? Apakah bisa dibedakan nggak varietas ini dengan pembanding? Susah Pak, susah Bu, gitu ya. Cara bedakannya. Lah, pemeriksa saja tidak bisa membedakannya, bagaimana? Kita tanya juga pemulia, apa beda sesungguhnya antara ini dengan pembanding? Kalau tidak bisa menunjukkan perbedaannya, maka akan ditolak dari segi keunikan. Salah satu dari 4 ini tidak lolos, maka dia tidak lolos. Ya, unik tidak lolos, tidak lolos. Seragam tidak lolos, maka tidak lolos. Seragam biasanya kalau tidak lolos masih diberi kesempatan mengulang. Siapa tahu benihnya ternyata benih yang keliru diberikan. Atau benihnya adalah benih yang salah ambil. Boleh saja. Ternyata keragamannya sangat tinggi. Ya, atau ada kasus-kasus tertentu, misalnya benihnya adalah benih dari mahasiswa yang kadang-kadang penyimpanannya kurang baik sehingga seragamannya terganggu dan sebagainya. Seragaman masih mungkin kamu untuk diulang. Ya, kalau tidak ada masalah seragaman, tidak ada masalah keempat-empat ini, ya maka dia akan biasanya komisi tidak akan menerima sebenarnya. Ada pertanyaan? Ini tadi saya sudah ringkas saja bahwa tadi setelah permohonan maka akan diumumkan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti akan dilakukan uji bus. Setelah uji bus, laporan uji bus studi ini oleh komisi, oleh pemeriksa. Ini kan pemeriksa ada berapa orang tadi? Nah, pemeriksa PPT ada 18 orang. Biasanya mereka akan berbagi pekerjaan, ya, karena masing-masing harus punya tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga dan juga kadang-kadang dan juga biasanya secara personal mereka sudah diberi amanah untuk tanaman tertentu, jagung siapa, cabai siapa, atau pada saat itu siapa kira-kira yang belum kebagian untuk melakukan pemeriksaan, maka itu nanti akan mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan. Lalu hasil dari ini rekomendasi kita kirimkan kepada konsul. Kalau ada perbaikan, misalnya ternyata dokumennya masih ada yang perlu diperbaiki, biasanya bagian dari silsilah, bagian dari metode pemuliaan itu perlu diperbaiki, atau ada yang perlu diperbaiki dari segi lampiran dan sebagainya, tapi hanya sebatas perbaikan saja, tidak menolak. Kalau tidak ada perbaikan, langsung direkomendasikan untuk diterima. Kalau ada masalah ini ditolak, maka pemohon boleh melakukan banding. Alasan banding harus bersifat substantif. Bus tadi, apa baru, unik, seragam, stabil. Kalau di luar itu tidak bisa. Dan membayar biaya permohonan banding 3 juta per varietas. Maka komisi banding itu akan memeriksa permohonan banding. Kemudian berikan keputusan dan bersifat final. Apakah itu ditolak bandingnya atau diterima. Rekomendasi itu akan diberikan kepada Kapus PPT. Dan apakah Kapus PPT itu akan mencabut penolakan hak PPT. Ya, kalau mencabut penolakan PPT, maka dia akan memberikan sertifikat hak kalau diterima. Permohonan banding diajukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan hak PPT. Lewat dari itu, maka tidak boleh lagi melakukan banding. Berikutnya adalah kalau ternyata hak PPT itu akan dialihkan kepada pihak lain. Apakah itu sementara? Kalau sementara berarti kan dilisensikan, bisa lisensi eksklusif atau non eksklusif kepada produsen benih misalnya. Itu lisensi, itu pengalihan sementara. Ya. Wajib dicatatkan kepada kantor PPT dengan biaya pengalihan hak PPT sebesar 250.000 per varietas. Pengalihan hak PPT tidak menghapus hak pemulia pada sertifikat hak PPT-nya. Jadi dia tidak menghapus hak pemulianya, tetapi dia hanya mengalihkan kepada yang melisensikan. Bisa juga pengalihan itu bersifat permanen. Nah, ini adalah warisan, hibah, wasiat, akte notaris, dan dibenarkan oleh undang-undang. Diberikan kepada yang lain. Misalnya diberikan kepada kelompok tani, boleh saja kalau kita memberikan.
secara permanen, gitu ya. Perjanjian lisensi memuat hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi. Kemudian perjanjian lisensi dicatat di kantor PPT, membayar permohonan pencatatan lisensi sebesar 1.500 per lisensi, jangka waktu lisensi berdasarkan perjanjian yang disepakati. Itu saya kira ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin diperjelas, ditanyakan silakan. Ya, yang saya sampaikan tadi. Karena di bagian tengah tadi putus-putus, cuma tidak terlalu jelas yang sekali apa itu. Kalau tidak ada, Pak Rol minggu depan sudah bukan saya lagi ya? Tanyakan ke Ibu itu. Iya, iya Prof. Tanyakan ke Ibu itu. Kelihatannya bukan saya lagi, saya bagian 2. Dan nanti kita akan ketemu di di awal Oktober untuk bertemu offline. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi secara offline, ya. Kita ketemu secara offline di awal Oktober. Semoga kita selalu sehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Bu. Sama-sama.